Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan rentang pada Google Spreadsheet. Kita tambahkan dulu sheetnya, kemudian kita ganti namanya menjadi tugas 5. Nah, pada tugas 5 ini kita akan menghitung secara kumulatif untuk nilai gaji kotor, kemudian PPh, kemudian iuran wajib, kemudian gaji bersih. Nah, nilai kumulatif ini adalah artinya kita menghitung dari jumlah data pertama kali hingga akhir, kemudian kita jumlahkan seluruhnya. Nah, di sini ketika kita menggunakan rumus sum, maka kita akan bolak-balik antara sheet tugas 4 dengan tugas 5. Untuk memudahkan hal tersebut, maka di sini kita akan tetapkan rentang pada tugas 4 sehingga ketika menghitung akan lebih mudah. Bagaimana caranya? Dari data pertama hingga data akhir pada gaji pokok, kita blok, kemudian kita klik kanan, kita tetapkan rentang, kita kasih simbol gaji kotor, kemudian selesai. Nah, untuk berikutnya adalah tambahkan rentang untuk PPh, ya. Jadi untuk PPh kita kasih rentang H di sini. Kemudian kita tetapkan rentang. Boleh di sini dia adalah namanya PPh. Selesai. Kemudian lihat di sini tugas 4G, tugas 4H. Jadi di sini hanya kolomnya berbeda, sedangkan barisnya sama, maka untuk selanjutnya boleh kita tambahkan rentang sesuai dengan kolomnya ada di kolom berapa. Misalnya iuran wajib saya singkat namanya adalah IU. Kemudian karena dia ada di kolom I, berarti saya kasih di situ H diganti dengan I. Kalau udah, tekan selesai. Dan terakhir untuk gaji bersih ada di kolom J. Nah, saya pilih di sini adalah J12, kemudian sampai J90. Selesai. Oke. Tidak valid karena di depannya ada I. Selesai. Jadi ada gaji kotor G, PPhH, kemudian IUI dan GB di kolom J. Nah, sekarang kita akan gunakan rentang ini dalam menghitung rumus sama dengan sum. Karena kumulatif itu sum, gaji kotor kita pilih, kita klik, cukup sekali, kurung tutup, enter. Kemudian untuk PPh sama rumusnya sum, buka kurung PPh, kita klik sekali, kemudian kurung tutup, kemudian kita enterkan. Muncul PPh-nya 67.486.080. Untuk iuran wajibnya adalah IU di sini. Kemudian kita klik, kita tutup. Nah, kita lihat di sini ternyata kita tidak memasukkan rumus sum. Sum terlalu cepat ya. Enter. Nah, muncul iuran wajibnya 7.900.000 karena 79 orang tadi ya. Yang terakhir adalah gaji bersih. Gaji bersihnya ada di kolom J. Kemudian kita enterkan. Nah, di sini kita sudah selesai menggunakan rentang yang ada. Namun data pada tugas 4 ini adalah secara statis. Artinya datanya sudah dari awal ditentukan ada 79 data atau 79 pegawai. Bagaimana nanti jika ada pegawai masuk yang baru, maka kita harus hapus kolom 91 ini beserta isinya ya. Kemudian kita hapus di sini, hapus baris sehingga kita bisa menginsertkan siapa-siapa saja yang masuk di bawah dan kita ganti rentangnya. Karena di sini berakhir di baris ke-90. Kalau seandainya kalian mau ganti, boleh di sini ganti menjadi J500 atau J250, berarti tambahan datanya untuk baris sampai baris ke-250. Misalnya saya kopikan untuk golongan dan gajinya saja ya, ada beberapa. Kita kopikan ke bawah.
Kemudian untuk rumusan-rumusan di sebelahnya kita tinggal tarik garis karena rumus yang digunakan masih sama. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita tarik ke bawah juga untuk terusnya ya. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, sekarang jika kita menggunakan data statis tadi hanya sampai 90 meskipun kita tambahkan datanya sebanyak 10 ataupun 20, maka di sini tidak akan berubah. Tetapi jika kita ganti rentang ini, misalnya saya ganti sampai 250, maka datanya akan berubah. Kita lihat ya. Sini kita ganti semuanya dengan 250. Jika juga demikian. 250 selesai. Ayu juga demikian. Kita ganti dengan barisnya, baris akhirnya ada di 250. PPH juga demikian, baris akhirnya adalah 250 sehingga data yang baru bisa masuk. Nah, kemudian untuk tugas 5 ini yang dinamis tadi kita ganti ya. Sum gaji kotor. Klik sekali, kemudian kurung tutup, enter. Nah, lihat perbedaannya. Ada perbedaan di sini di antara yang sebelum dan yang sesudah. Kalau sebelumnya tadi hanya data awal. Kemudian ketika ada beberapa pegawai yang masuk, seandainya kita 10 data ataupun 20 data, ini jadi berubah. Kenapa? Karena rentangnya rentang akhirnya kita tentukan sampai baris ke 250. Jadi kalau setiap data yang masuk hingga baris ke 250, maka data ini akan selalu bergerak atau bertambah ya. Untuk gaji kotor, rumus yang digunakan sama dengan sum. Sama dengan sum rumusnya ya. Kita klik dulu, kita aktifkan selnya, sum PPH. Klik sekali, kemudian kurung tutup, enter. Kemudian untuk yang di bawah sama dengan sum kurung buka untuk iuran wajib, kurung tutup, enter. Kemudian untuk gaji bersihnya pun demikian, sama dengan sum ya. Terus di sini kita punya PPH-nya, gaji bersih ya di situ ya. Kita hapus dulu di sini sum gaji bersih. Kita klik gaji bersih. Atau kita ulang di awal, agak sedikit sulit ya. Di tugas 5 sama dengan sum kurung buka gaji bersih. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, lihat di sini semuanya bertambah. Kenapa? Karena tadi ada beberapa data yang masuk. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.